Selamat siang teman-teman. Selamat siang Gali. Sudah kenyang? Belum. Oke, saat ini saya akan memberikan sedikit presentasi mengenai callback hell. Callback hell. Ya. Callback hell ini sering terjadi kalau kita berurusan dengan asynchronous programming. Tapi untuk kali ini kita fokusnya ke asynchronous JavaScript programming. Sebelumnya ada yang tahu? Jelas ya. Masih kelihatannya di sini kira-kira? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Di mana? Diganti yang warnanya. Yang background dulu jadi. This is image. You should invert your colors. Oh ya. If you have a lot like this. Accessibility. Accessibility. Yeah. Oh. Ya. So kan. Oh shit. Ajax. Jadi kalau kita Ajax, post, get atau menggunakan Ajax URL, itu kita nggak harus deep nested. Jadi kita bisa pakai seperti ini. Biasanya kalau kita di jQuery get login user one, awalnya kan pasti seperti ini. Kemudian misal dari kita get lagi. Misal kayak gini ya, paling sederhana, maka akan semakin nested. Kita bisa looping sini. Misal sini kita bisa pakai ini. Tapi dengan menggunakan di sini kita akan melihat deep nestednya sangat dalam itu. Pertama kita nge-get pertama itu baris 11, turun lagi ke 12, akhirnya turun lagi ke baris 13 untuk mendapatkan misal artikel dari user dengan user ID-nya adalah dari situ. Tapi kalau kita menggunakan promises pattern, kita bisa menyingkatnya dengan begini. Done. Nice. So, tapi saya tapi saja. So if you go back to that sample, do you still have it? I think you do. Kalau pakai yang dot done, is the dot done blocking? Dot done is blocking. The done is blocking, but the different is almost. The downside using promises or not is almost in.
tidak terlalu besar dampaknya. Jadi dampaknya hanya sangat kecil sekali. Tapi promises itu kita keutamanya adalah kita membalikan lagi kegunaan dari bahasa pemrograman itu sendiri. Salah satu yang hilang dari bahasa pemrograman adalah return value. Yang kedua adalah call stack. Jadi kita ke di asynchronous code, call stack itu nggak ada, return value itu nggak ada. Padahal dua hal ini adalah yang diberikan oleh bahasa pemrograman itu sendiri. Ya, tapi itu mungkin lebih kepada paradigma ya. Ya, paradigma. Pemrograman synchronous ya mungkin selalu ada return, ada stack trace. Tapi kalau kita sudah pakai language atau bahasa di mana paradigmanya memang berlainan, apakah kebaikan coba menukar language itu yang secara dasarnya paradigmanya asynchronous untuk jadi synchronous? Why do we want to bend it to become something that it's not? Jadi tujuannya adalah mengurangi namanya callback hell itu sendiri. Ya, saya paham. So memang kalau dari sisi JavaScript ya, karena JavaScript inherently is already asynchronous, tiada option. Tapi this is a lot of boilerplate code kan. I'm not saying it's bad or good, but I'm just saying that kalau kamu pulang kepada function kamu di bawah tadi, like adding that d equals to deferred, you can imagine yang kode itu selalu akan ada. You always will have to wrap it in a d deferred, return d. Correct. Is there, so bila kita buat done itu, is this all wrapped already? What is the difference of this pattern? Can you write back the code you had tadi? Yang mana? If you undo, just undo. Just keep undoing. Oh, udah done. Checking Sublime buffer. Wait. I think you got it ready. Go down. No? Bob? Yeah. This one, right? So like this, it's succinct. It's easy to read. You kind of get a sense. Yeah. Why would we not just implement it like this? So I guess my question is, if I have a console of, so kalau katakan dependencies on top. So sekarang seperti initialize map. So now initialize map has to complete before get address that long is called, right? Ya. So initialize map is blocking get address that long. Yeah. And then get. Ya, yang ini akan saling menunggu. Jadi yang ini dari baris 4, 5, 6, 7 sampai 8 itu akan saling menunggu. Mana yang selesai duluan. Tapi baris 10 itu di luar itu sendiri. Yeah. So essentially it makes it like a non-synchronous code. It's not asynchronous anymore. Membuat asinkronus seperti synchronous code. Yeah. Jadi membuat asinkronus ini seperti di sini. One thing I want to point out about this is those are small individual functions now. Yeah. Before being nested, if you want to test the innermost nesting one, you have to mock the 3 before it. Whereas now these can be tested completely separately. Like one little initialized map test, one little, find get testing test. Jadi itu adalah contoh kode yang dari asinkronus dirubah ke sinkronus, semacam sinkronus menggunakan promises object. Ada pertanyaan? Tapi kalau dites kecepatannya sama aja kan? Enggak, promises lebih lambat sedikit. Lebih lambat yang daripada yang asinkronus, full asinkronus yang sebelah kanan ini. Because you're adding more code as long as this thin layer managing the sequencing, right? So Kan lebih lambat sedikit. Ada di internet ada artikel yang mana dari promises library ini yang paling cepat. Katanya saya pernah kalau nggak salah await ini. Await NPM. Dia GitHub-nya yang ini.
Ayo. Benchmark. Skip. Nah, ada. Pokoknya kalau saya baca terakhir itu await promise library ini yang paling cepat di antara promise library yang ada di tadi internet sana. You don't like writing asynchronous code, so you use library sets, and it's completely cool. Tom's absolutely right. Makes it easy to test and stuff like that. But if the language is inherently like that, why you use it if you have choices? You don't understand. Nanti di yang pernah saya baca di internet untuk ECMAScripten versi 6 akan ditambahkan satu keyword baru yang berupa yield. Yield ini digunakan untuk mengatasi namanya asynchronous code ini, sehingga kita meminimalisir untuk tidak menggunakan promises library. Oh yeah. That's what Python does. Yup. Mau tanya dong, tadi kan intinya pakai promises supaya bisa ada pengganti try catch pattern yang nggak bisa dapetin call stack-nya kan. Nah, pertanyaan sih simple, kenapa nggak try catch ditaruh di dalam function-nya? Kenapa ditaruh di? Nggak akan pernah bisa. Misal tadi kan ada banyak callback ya. Callback itu kan basically cuma function. Nah, untuk catch error, catch-nya di masing-masing function. Ya, jadi if error, true error. Masalahnya error itu didapatkan dari sini kan. Misal ada implementasi baris kode, nah ini dia. Misal baris kode dari yang paling simpel lah ini. Geocode. Anggaplah variable status ini variable status error gitu. Status ini didapatkan dari function geocode. Nah, geocode ini yang coding adalah Google itu sendiri. Kita nggak akan pernah bisa try catch ini karena errornya itu udah berupa objek. Jadi buat apa kita try catch di sini? Nah, tadi kan contoh kasusnya kan pakai try catch block. Try catch block. Nah, itu kan untuk handle. Jadi khusus kita bahas tentang try catch blocknya nih. Nah, problemnya tadi kan kalau kita pakai try catch di luar, di dalam callback nggak bisa nge-throw tapi udah terlanjur selesai kan try catch-nya. Nah, kenapa nggak try catch-nya di dalam masing-masing function atau callback tersebut? Ya, kalau kita bikin library itu kita sendiri, itu bisa, mungkin. Tapi kalau ada library misal seperti ini, nggak akan pernah bisa. Try catch-nya kita mau taruh mana dari try catch seperti ini? Kita nggak bikin library Google Geocoder ini. Dari pattern seperti ini kita nggak bisa masukin try catch sama sekali, karena ini adalah pemanggilan function ini berupa asinkronus, dan kita setelah pemanggilan function ini berhasil, cuman register sebuah callback yang dengan parameter result dan